Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Stina Faen dari kelas pendidikan biologi F dengan NIM H03222024. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fitur tense. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai simple future tense, di mana simple future tense ini adalah kalimat tense yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan pula. Bisa kita lihat contohnya, yaitu subjek ditambah will ditambah kata kerja pertama ditambah objek, atau subjek ditambah to be, is, I'm, are ditambah going to ditambah kata kerja pertama ditambah objek. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Di sini contohnya itu terdapat 3. Yang pertama kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga kalimat tanya. Jadi pada kalimat positif yaitu I will use another product, yang artinya itu aku akan menggunakan produk lain. Nah, pada kalimat negatif itu I will not use another product. Nah, pada kalimat negatif ini hanya menggunakan not, penambahan not pada kalimat setelah kata setelah to be. Nah, pada kalimat tanya itu I use another product. Jadi perbedaannya di sini pada kalimat tanya itu to be-nya dipindahkan ke depan sebelum subjek. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai future continuous tense, di mana future continuous tense ini adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada masa atau waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik, atau kalimat yang menggunakan tense ini memiliki durasi waktu. Bisa kita lihat contohnya, yaitu subjek ditambah will atau shall ditambah be ditambah kata kerja yang akhiran ing ditambah objek. Nah, contohnya itu sama seperti contoh sebelumnya, menggunakan 3 contoh, positif, negatif, dan kalimat tanya. Jadi contohnya itu I'm going to be taking the exam tomorrow, artinya itu aku akan sedang mengikuti ujian besok. Nah, pada kalimat negatifnya itu sama seperti sebelumnya, itu menggunakan not setelah subjek. Begitu pula dengan kalimat tanya, to be-nya itu dipindahkan ke depan subjek. Nah, yang ketiga ini future perfect tense, di mana future perfect tense ini adalah suatu kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu peristiwa yang mulai dikerjakan pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. Penggunaan future perfect tense adalah mencantumkan waktu yang jelas di masa depan, misalnya dalam waktu jam, next day, dan lain-lain. Hal ini untuk memberikan kejelasan bahwa peristiwa tersebut akan selesai sebelum peristiwa lain terjadi. Nah, rumusnya di sini itu ada subjek ditambah will ditambah have ditambah kata kerja ketiga ditambah komplement. Jadi contohnya itu sama seperti contoh sebelumnya, itu menggunakan 3 contoh, positif, negatif, dan kalimat tanya. Ya, contoh positifnya itu I will have finished work at the end of this week. Nah, di sini itu artinya saya akan menyelesaikan pekerjaannya pada akhir minggu ini. Sama seperti sebelumnya, kalimat negatifnya itu hanya penambahan not di setelah to be, dan pada kalimat tanya itu pemindahan to be-nya ke depan subjek. Jadi contohnya itu will I has finished work at the end of this week. Nah, yang ketiga itu future perfect continuous tense, di mana future perfect continuous tense ini adalah bentuk kalimat yang menyatakan aksi, tindakan, atau kejadian yang sedang berlangsung hingga suatu titik bertemu di masa mendatang. Dalam hal ini, seseorang akan mengekspresikan suatu tindakan yang sedang terjadi di masa depan, tetapi belum berlanjut sampai masa nanti. Rumusnya itu ada subjek ditambah will have been ditambah kata kerja yang berakhiran ing ditambah objek. Jadi contohnya itu I will have living in Jakarta for 3 years
by next month. Itu artinya saya akan sedang tinggal di Jakarta selama 3 tahun pada bulan depan. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, pada kalimat negatif itu hanya penambahan not setelah to be, dan pada kalimat tanya itu pemindahan to be ke depan, seperti will I have living in Jakarta for 3 years by next month. Nah, selanjutnya yaitu simple past future tense, di mana simple past future tense adalah suatu bentuk kata dalam bahasa Inggris untuk membicarakan masa depan dari perspektif masa lalu. Tense ini dapat digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau aksi yang akan dilaksanakan, seperti sukarela ataupun yang direncanakan, membuat perkiraan atau prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Dalam bahasa Inggris, simple past future tense juga digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau dilakukan secara berulang atau telah menjadi kebiasaan di masa lampau. Penggunaan kata will biasanya menunjukkan bahwa pembincang ingin sesuatu terjadi di masa depan yang mungkin ataupun tidak mungkin jadi kenyataan. Di sini rumusnya yaitu subjek ditambah will ditambah verb infinitif, atau subjek ditambah was atau were ditambah going to ditambah verb infinitif. Nah, contohnya ini pada kalimat positif itu I will bring the book for you, yang artinya itu saya akan membawakan buku untukmu. Nah, pada kalimat negatif I will not bring the book for you, artinya itu saya tidak akan membawakan buku untukmu. Nah, di sini sama seperti contoh sebelumnya itu menggunakan kata not setelah to be. Nah, pada kalimat tanya itu will I bring the book for you. Nah, pada kalimat tanya ini sama seperti sebelumnya, hanya pemindahan to be ke depan subjek. Selanjutnya yaitu past future continuous tense, di mana past future continuous tense ini adalah struktur kalimat dengan perubahan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian pada masa yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Rumusnya itu subjek ditambah shall atau will ditambah be ditambah kata kerja yang berakhiran in ditambah objek. Contohnya itu pada kalimat positif they will be working in that company, artinya itu mereka akan sedang bekerja di perusahaan itu. Nah, pada contoh kalimat negatif itu hanya penambahan not setelah to be. Nah, seperti juga pada contoh kalimat tanya, hanya pemindahan to be ke depan subjek. Nah, selanjutnya itu past future perfect tense, di mana past future perfect tense digunakan ketika berbicara mengenai sesuatu yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Kalimat ini ditandai dengan will tambah be tambah kata kerja yang berakhiran in. Rumusnya itu subjek ditambah will ditambah have ditambah kata kerja yang berakhiran ing ditambah komplement. Nah, lebih jelasnya itu ada pada contohnya. Contohnya itu pada kalimat positif he will have arrived at the station by 8 and yesterday, artinya itu dia sudah tiba di stasiun pada jam 8 pagi. Sama seperti contoh sebelumnya, pada kalimat negatif itu hanya penambahan not pada setelah to be, dan pada kalimat tanya itu hanya pemindahan to be-nya ke depan subjek. Nah, selanjutnya itu past future perfect continuous tense, di mana past future perfect continuous tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Tense ini mirip dengan future perfect continuous tense. Persamaannya sama-sama memiliki lebih dari satu keterangan waktu pada suatu kalimat. Nah, past future perfect continuous tense bersifat pengandaian atau asumsi.
Maksudnya adalah pelaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang ditanyakan olehnya. Rumusnya itu subjek ditambah will ditambah have been ditambah kata kerja berakhiran objek berakhiran in ditambah objek. Contohnya itu they will have been working in that company for 5 years. Nah, artinya itu mereka akan telah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Pada sama seperti sebelumnya itu pada kalimat negatif itu hanya penambahan not setelah to be, dan pada kalimat tanya itu pemindahan to be ke depan subjek. Contohnya itu will they have been working in that company for 5 years. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.